Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dakum SHI MH, dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. NIDN 0605088602 atau NUPTK 6137646651308183. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Ekonomi Islam. Saya mengajar mata kuliah Hukum Ekonomi Islam pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Mata kuliah Hukum Ekonomi Islam ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan kode khusus KPT 0201 250. Adapun deskripsi mata kuliah Hukum Ekonomi Islam, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan Islam berupa bank, syariah, dan juga non-bank, dan penyelesaian sengketa ekonomi Islam baik secara litigasi maupun non-litigasi. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman dan analisis. Pembelajaran berlangsung selama 16 pertemuan sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform LMS moka.unima.ac.id. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti RPS, Rencana Tugas Mahasiswa atau RTM, atau dapat juga mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi melalui sistem ini. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan penerapan konsep-konsep hukum ekonomi Islam secara konseptual. Proses pembelajaran ini dikombinasikan dengan tujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam menginterpretasi konsep dan ruang lingkup hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan Islam berupa bank maupun non-bank, dan juga terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi Islam baik secara litigasi maupun non-litigasi dengan variasi model yang disesuaikan untuk mencapai kompetensi kontekstual dan aplikatif mahasiswa. Metode yang diterapkan yakni pertama, ceramah partisipatif, yang kedua, diskusi terstruktur, yang ketiga, studi kasus kontekstual, yang keempat, latihan analitik, yang kelima, penugasan proyek kolaboratif, dan yang keenam, presentasi dan umpan balik, yang ketujuh, pendayagunaan LMS. Untuk mendukung pencapaian CPL Prodi Ilmu Hukum terdiri dari 3 domain utama. S merupakan sikap, P merupakan pengetahuan, D dan KU serta KK adalah keterampilan. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL,
capaian S.10, yaitu menginternalisasi semangat entrepreneurship Islami, inovatif, kreatif, kerjasama, berani mengambil risiko, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. KU.01 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KK.05 mampu menerapkan teori hukum dalam pekerjaan yang ditekuni, baik sebagai ilmuwan maupun sebagai praktisi hukum. P.02 menguasai asas-asas dan teori hukum material dan hukum formil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini yakni 1. Mahasiswa mampu menganalisis dasar-dasar hukum ekonomi Islam. 2. Mahasiswa mampu menganalisis perbandingan sistem hukum ekonomi Islam dengan lainnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan Islam. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis sengketa ekonomi Islam. Media pembelajaran yang diunduh melalui e-learning myonlintas.unima.ac.id pada mata kuliah ini meliputi 1. Dokumen RPS, 2. PowerPoint materi dan artikel ilmiah, 3. Buku referensi utama yang ditulis oleh pengajar mata kuliah ini. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, konsep dasar hukum ekonomi Islam. Kedua, sumber-sumber dan asas hukum ekonomi Islam. Ketiga, konsep akad atau perjanjian dalam hukum ekonomi Islam. Yang keempat, konsep harta dan kepemilikan dalam hukum ekonomi Islam. Yang kelima, riba dalam pandangan hukum ekonomi Islam. Yang keenam, perbandingan sistem hukum ekonomi Islam dengan sistem hukum ekonomi lainnya. Yang ketujuh, perbankan syariah. Ke-8, asuransi syariah. Ke-9, pegadaian syariah. Ke-10, koperasi syariah. Yang 11, fintech syariah. Kemudian yang ke-12, penyelesaian sengketa ekonomi Islam secara litigasi. Dan yang terakhir adalah yang ke-13, penyelesaian sengketa ekonomi Islam secara non-litigasi. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%, tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%, presentasi, proyek sebesar 20%, dan kehadiran dan keaktifan dalam kelas, baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi partisipatif, aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan pendekatan ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang ilmu hukum yang dinamis. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Hukum Ekonomi Islam ini. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman semuanya, kita mulai ya perkuliahan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan kita di pertemuan ke-13 hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siap? Ya, berdoa mulai. Alhamdulillah. Ya, cukup? Baik, apa kabar semuanya hari ini? Baik, sehat ya? Sehat ya? Baik, alhamdulillah di hari ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ke-13 mata kuliah Hukum Ekonomi Islam. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang mungkin ada yang kurang sehat hari ini, kita doakan mudah-mudahan
cepat diberikan kesehatan ya, dan bisa bertemu kembali dalam perkuliahan. Ya teman-teman, hari ini kita akan memulai perkuliahan pertemuan ke-13 ya, yang mana materi kita adalah Financial Teknologi atau Fintech Syariah di Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, baik, saya akan barangkali mengulang dulu yang kemarin, pertemuan kemarin minggu lalu itu sudah kita bahas ya. Masih ingat materinya apa kemarin? Tentang salah satu lembaga ekonomi Islam, apa? Koperasi syariah ya. Masih ingat ya, koperasi syariah. Kemarin ada koperasi syariah, ada perbankan syariah, ada apa lagi? Pegadaian syariah ya. Yang satu lagi tadi ada asuransi syariah. Masih ingat ya? Semua lembaga syariah itu ya secara umum dasar hukumnya apa? Atau yang mendasari dari semua lembaga itu? Prinsip apa? Prinsip syariah. Ya, tentu ini yang membedakan dari lembaga atau instansi keuangan non syariah. Ya, baik teman-teman semuanya. Kemarin kita sudah bahas itu semuanya, insya Allah mudah-mudahan masih ingat semuanya ya. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan ke-13 ini terkait dengan Financial Teknologi. Nah, mungkin sebelum saya mulai, teman-teman ada yang sudah tahu nih apa makna atau pengertian dari Financial Teknologi atau Fintech ya. Orang-orang itu lebih familiar mungkin menyebutnya Fintech. Ada Fintech konvensional, ada Fintech Syariah. Nah, siapa nih yang sudah tahu barangkali di rumah tadi malam ya sudah baca-baca terkait dengan Fintech Syariah? Baik, siapa yang sudah tahu apa itu Fintech Syariah? Mungkin? Oh ya, Mas Yoga ya, Mas Yoga. Platform, betul? Syariah berbasis teknologi. Oke, platform syariah yang berbasis teknologi. Ya, karena di negara kita ya, di Indonesia itu ada platform keuangan non syariah juga yang berbasis teknologi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sub CPMK, kemampuan yang akhir yang harus dikuasai teman-teman semuanya dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis fintech syariah. Ini C4, P4, dan A5. Ya, ini harapannya nanti di akhir pertemuan ini teman-teman bisa menganalisis terkait dengan fintech syariah. Baik. Ya, ini untuk referensi ya teman-teman semuanya yang nanti bisa digunakan dalam mata kuliah ini. Kemudian ada fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2028 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada PJOK nomor 77 garis miring PJOK titik 101 garis miring 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech syariah. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan jurnal-jurnal ilmiah terkait yang nanti bisa digunakan menjadi referensi pembelajaran pada siang hari ini. Baik. Ya, ini teman-teman, ya indeks prestasi ya atau ranking fintech syariah yang ada di negara kita. Ini berdasarkan dari sumber http salamgateway.com ya. Ini tahun 2023 sampai 2024 Indonesia itu menempati ranking ke berapa nih teman-teman? Ketiga ya, ketiga negara yang memiliki market size ya fintech syariah tertinggi ya atau terbanyak ya. Ini ada secara omsetnya berapa miliar itu Mas? Nah, ini tadi di awal tadi sudah saya tanyakan ya, Mas siapa? Mas Prabu tadi menjawab, apa itu fintech syariah tadi? Ya, fintech syariah ini sebuah platform ya, sebuah platform teknologi digital untuk menyediakan berbagai macam layanan keuangan syariah seperti pembayaran, pembiayaan, investasi, kemudian ada asuransi dengan cara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Nah, ini yang membedakan dari fintech konvensional ya. Jadi ada di situ prinsip-prinsip syariah. Ya, karena fintech konvensional pun ya tadi yang disebutkan di awal tadi banyak juga ya di negara kita. Bahkan itu lahirnya lebih duluan fintech konvensional daripada fintech syariah. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian asas-asasnya ya, asas-asas syariah dalam fintech ya, ada berapa? Ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah prinsip keadilan atau al-adl ya, dalam bahasa fikihnya al-adl atau prinsip keadilan. Kemudian ada larangan horor atau maisir, kemudian ada larangan riba, kemudian yang terakhir adalah ya dilakukan pada sektor halal atau transaksinya dilakukan pada transaksi yang halal. Contoh nih, kalau transaksinya fintech itu untuk jual beli minuman keras itu, kira-kira boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ya, mengandung sesuatu yang diharamkan, sektor haram ya, karena ada jual beli minuman keras gitu ya. Tapi kalau jual beli es batu ya nggak apa-apa gitu ya, walaupun itu termasuk minuman keras toh ya, itu ya, itu tapi bukan berarti itu minuman yang memabukkan ya, tapi bentuknya yang keras gitu ya. Ya baik, saya lanjutkan. Nah, ini dasar hukumnya yang ada di negara kita. Tentu kalau di negara lain ya, tadi seperti Kuwait atau Singapura maupun di negara lain mungkin ada perbedaan ya. Khusus di negara kita ada peraturan yang mengatur atau regulasi yang mengatur terkait dengan fintech syariah. Yaitu apa? Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian Bank Indonesia, kemudian yang terakhir Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasanya disingkat DSN MUI. OJK ini tahun 2000 berapa? 16 ya, dia mengeluarkan POJK nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis miring 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi fintech syariah. Kemudian Bank Indonesia juga di tahun 2017 ya mengatur tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Walaupun ini yang aturan BI ini mencakup konvensional, tapi di dalamnya juga ada mengatur transaksi fintech syariah, yaitu dengan transaksi atau peraturan Bank Indonesia nomor 19 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2017 ya. Kemudian yang terakhir fatwa DSN MUI tahun berapa ini? Tahun 2018 ya, yang termuat dalam fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi ya, informasi berdasarkan prinsip syariah. Jadi sudah cukup jelas, walaupun di dalam undang-undang sendiri, undang-undang fintech itu sampai hari ini sudah ada belum? Belum ada. Ya, sampai hari ini belum ada undang-undang yang mengatur khusus fintech syariah, itu belum ada. Ya, jadi peraturan atau legal standingnya atau regulasi yang ada itu hanya POJK, ya, kemudian ada BI, kemudian ada fatwa DSN MUI. Undang-undang secara khusus belum mengatur, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini untuk kelembagaan. Ya, kelembagaan pendukung fintech syariah ada regulator dan pengawas yaitu OJK, kemudian ada asosiasi fintech. Asosiasi tahu ya? Perkumpulan, ya, perkumpulan. Jadi perkumpulan pengusaha fintech atau perusahaan fintech itu di negara kita sudah ada, khusus untuk syariah. Yang konvensional juga ada, yang syariah juga ada. Namanya apa? AFSI. Ya, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Yang ini dia merangkul atau menghimpun seluruh platform fintech syariah yang ada di negara kita. Gitu
gitu ya. Kemudian ada DSN MUI, ini sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa, boleh atau tidak, atau sejauh mana yang harus batasannya harus diperhatikan. Itu ya, itu fatwa DSN MUI. Kemudian akademisi atau peneliti, ini sebagai kontribusi dalam pengembangan riset, gitu ya. Baik. Ya, mungkin yang terakhir ya, kegiatan operasional fintech yang dilakukan setiap hari itu apa? Atau kegiatannya apa? Ada berapa macam? Ada 4 ya. Ada peer-to-peer lending atau P2P gitu ya singkatannya. P2P syariah. Kemudian ada crowdfunding ya, atau penghimpunan atau pengumpulan ya. Kemudian yang ketiga pembayaran digital syariah ya. Kemudian ada yang terakhir investasi digital syariah. Nah, terakhir teman-teman semuanya, di pertemuan kita hari ini kita gunakan model project ya. Teman-teman semuanya nanti akan mendapatkan project ya yang dikerjakan secara berkelompok. Ketentuannya, yang pertama, buatlah masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Ini kalau misalkan lebih dari 4 orang, mungkin karena mahasiswa yang hadir hari ini mungkin tidak pas 4 gitu, nggak masalah, nanti bisa maksimal 5 orang, nggak apa-apa ya. Itu kemudian buatlah rangkuman dalam bentuk karya ilmiah tentang bagaimana penerapan atau implementasi peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia dari artikel jurnal ilmiah yang relevan. Ya, nanti teman-teman mencari referensi dari jurnal-jurnal yang sudah publish ya, diharapkan dari jurnal ilmiah yang terakreditasi ya. Jangan jurnal yang abal-abal gitu ya, atau jurnal predator gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman ngambil dari itu terkait dengan 3, implementasi, peluang, dan tantangan fintech syariah yang ada di negara kita. Nanti teman-teman tulis semuanya, dari jurnal apa, penulisnya siapa, atau penelitinya siapa, tahun berapa, publikasi di afiliasi apa gitu ya. Nanti disampaikan di situ ya. Kemudian template pengerjaan tugas bisa diunduh di LMS ya, moka.ac.id ya teman-teman, nanti bisa mengunduh di situ. Nanti masing-masing kelompok satu saja ya kertas kerjanya atau mengerjakannya, tapi harus diskusi bareng-bareng ya. Dikerjakan satu saja, kemudian kumpulkan juga melalui link LMS moka.unima.ac.id yang teman-teman gunakan di mata kuliah ini. Baik, sepertinya itu untuk pengantar tugas proyek di siang hari ini. Silahkan teman-teman untuk membagi kelompok menjadi sekitar berapa ini ya? Kalau 4, mungkin ada 6 atau 7 kelompok ya. Baik, silahkan. Mau berapa dulu? Langsung. Oh, kelompok terakhir dulu. Oke, silahkan. Kelompok 7 ya, untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk pelaksanaan fintech syariah di Indonesia secara umum dapat disimpulkan, yakni setiap transaksi melalui finansial teknologi harus selalu mengikuti aturan konsep syariah, baik akad, rukun, dan syarat, agar senantiasa terhindar dari hal yang merugikan pihak yang bertransaksi, seperti masyir, gharar, dan riha. Selanjutnya adalah fintech syariah di Indonesia. Secara umum dapat disimpulkan yaitu membuka peluang seluas-luasnya bagi pelanggaran baik individu, rumah tangga, dan pelaku usaha, termasuk UKM atau usaha kecil menengah. Dalam mengakses jasa keuangan syariah, fintech juga menawarkan kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya yang murah, serta rasa nyaman bagi konsumen untuk menikmati layanan jasa keuangan, sehingga berimplikasi adanya manfaat dari inklusi keuangan. Selanjutnya ada tantangan fintech syariah di Indonesia. Secara umum dapat disimpulkan, yang pertama ada kepemilikan sistem kependudukan ganda, penggunaan yang menyusahkan screening data, keberadaan data center, serta minimnya sosialisasi dan edukasi fintech berdasarkan prinsip dan konsep syariah. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 7. Baik. Ya, semua kelompok tadi sudah presentasi di siang hari ini. Ya, ini tadi dari kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 7 yang tentu memiliki kesimpulan yang berbeda-beda ya terkait dengan pelaksanaan, kemudian peluang maupun
tantangan ya, tantangan dari fintech syariah. Baik, teman-teman semuanya berikan aplaus untuk kita semuanya ya. Baik, jangan lupa tugas yang tadi sudah diberikan, diskusi kelompok masing-masing atau project di kelompoknya masing-masing. Nanti jangan lupa salah satu orang saja mengunggah di Moka ya, di LMS kita di moka.unima.ac.id ya di hari ini, nanti maksimal pukul 23 nanti malam ya. Baik, teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengarkan nih dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Kira-kira dapat disimpulkannya apa terkait dengan pelaksanaan? Secara umum pelaksanaan fintech syariah di Indonesia sudah berjalan baik atau belum? Secara umum sudah ya? Sudah. Karena apa? Karena buktinya negara kita sudah menempati peringkat berapa? Peringkat 3 ya, di antara tadi beberapa macam negara-negara. Karena salah satu peluangnya adalah apa? Mayoritas agamanya apa di negara kita? Islam. Kemudian platformnya juga tersebar banyak di berbagai macam aplikasi, gitu ya. Ya, itu dari sisi peluang. Kemudian dari tantangannya apa? Dari tantangannya apa tadi? Sumber daya manusia. Ya, karena sumber daya manusianya yang ya terbatas atau belum mengetahui secara detail ya apa itu fintech syariah. Selain sumber daya manusianya, kira-kira apa lagi yang masih menjadi tantangan atau hambatan? Oh ya, regulasinya ya, sampai hari ini memang belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang fintech syariah. Masih ada lagi kira-kira selain kesenjangan ya, kesenjangan masyarakat kota maupun kabupaten atau di desa ya. Di desa itu juga masih mungkin menjadi PR ya, di mungkin masyarakat di desa-desa itu supaya bisa mengakses itu. Baik teman-teman semuanya, untuk pertemuan kita hari ini sepertinya sudah cukup ya, membahas terkait dengan fintech syariah yang ada di negara kita ya, pertemuan ke-13 hari ini. Kemudian teman-teman semuanya, untuk presensi hari ini silahkan bisa menulis atau mengisi di LMS kita unima.ac.id. Kemudian tadi tugas yang sudah diberikan masing-masing kelompok itu juga diunggah di unima.ac.id, termasuk materi yang saya sampaikan di hari ini silahkan diunggah di sana ya, atau bisa diunduh di sana, termasuk tadi referensinya juga bisa diunduh di moka.ac.id. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kita selanjutnya atau minggu depan terkait dengan apa? Ya, kalau dengan RPS kita, sesuai dengan RPS kita itu apa? Terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik melalui litigasi maupun non litigasi. Baik teman-teman semuanya, sepertinya pertemuan kita di hari ini sudah selesai, sudah cukup ya untuk materi terkait dengan fintech syariah di Indonesia. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya tentunya. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian video unjuk kerja pembelajaran mata kuliah yang saya sajikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.